Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 4 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian sepanjang malam bulan Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian sepanjang malam di bulan Ramadan, dibolehkan bagi kalian mengumpuli istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, yaitu istri-istri, adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya kalian tidak bisa menahan diri. Fataba alaikum wa afa ankum. Maka Allah memberi taubat kepada kalian dan memaafkan kesalahan kalian. Fal'ana, maka sekarang, bashiruhunna, kumpulilah mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan niatkan di dalam mengumpuli istri-istri kalian, mencari apa yang Allah tetapkan bagi kalian, yaitu mencari anak dan juga menjaga kehormatan. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam, yaitu dari waktu fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Ai ila awwalil lail, sampai pertama datangnya malam hari, yaitu dengan terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, janganlah kalian mencumbui istri-istri kalian sedangkan kalian iktikaf di masjid-masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha, itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, kana fi awwali fardis siyam yahrumu 'alal muslimin al-aklu wasyurbu wal jima'u fil lail ba'dan naum. Pada awal mula Islam,
diharamkan bagi kaum muslimin makan dan minum serta berhubungan suami istri di malam setelah tidur. Jadi kalau sudah tidur puasa, walaupun tidurnya di waktu maghrib katakan. Ini kalau sudah tidur, tidurnya antara maghrib dan isya. Kalau sudah tidur ya di saat itu waktu puasa. Di dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas, kalau sudah sholat isya, jadi bagi yang belum tidur, yaitu kalau selesai sholat isya, jadi batasan makan dan minum dibolehkan di bulan Ramadan. Waktu berbuka hanya antara maghrib dan apa? Dan isya. Maghrib sampai isya. Kalau sudah salat isya, waktu itu adalah waktu mulai berpuasa. Atau kalau tidur sebelum isya, maka saat itu pula waktu berpuasa. Fahasalat al-masyaqqa li ba'dihim, maka kewajiban tersebut, syariat puasa sangat berat bagi sebagian sahabat. Sangat berat bagi sebagian sahabat, sehingga banyak sahabat yang melakukan kekeliruan, kesalahan karena mereka tidak bisa menahan dirinya. Fakhaffafallahu ta'ala anhum dalika, maka Allah memberi keringanan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin. Wa abaha fi layali siyam kulliha al-akla wasyurba wal jima'. Allah membolehkan sepanjang malam bulan Ramadan, dari maghrib sampai subuh, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya apa? Fajar, dibolehkan makan, minum dan hubungan suami istri. Sawa'un nama aw lam yanam, sama orang yang tidur atau orang yang tidak tidur. Likaunihim yakhtanuna anfusahum bitarki ba'di ma umiru bih, karena mereka para sahabat yakhtanuna anfusahum, tidak bisa menahan diri mereka, sehingga mereka meninggalkan apa yang diperintahkan bagi mereka. Sebagian para sahabat atau banyak di antara mereka yang ngumpuli istri padahal sudah lewat waktunya, atau mengumpuli istri padahal mereka sudah tertidur. Ini tidak boleh. Waktu yang dibolehkan hanyalah antara maghrib dan apa? Isya saja. Ini syariat yang berat. Ini adalah syariat yang berat. Tetapi sahabat apa? Melakukannya dengan penuh kesabaran. Namun sebagian mereka melakukan khilaf. Di antaranya adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibnul Khattab antara maghrib dan isya mengajak istrinya hubungan suami istri. Istrinya berkata, aku sudah tidur. Kalau sudah tidur boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Umar berkata, tidak, kamu alasan saja. Alasan saja. Kata istrinya, ya sudah, kalau dipaksa ya tidak mengapa. Akhirnya Umar mengumpuli istrinya. Setelah dikumpuli, istrinya berkata, hei Umar, aku tadi sudah tidur karena kamu memaksa, aku nuruti permintaanmu.
Maka Umar menyesal, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halaka Umar, halaka Umar, halaka Umar." Ya Rasulullah, celaka Umar. Celaka Umar ya Rasulullah. Kenapa wahai Umar? Ya Rasulullah, demikian diceritakan. Di antara lagi sahabat yang tidak kuat, artinya mereka sabar menahan dirinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat siapa? Sahabat Qais ibnu Sirma al-Ansari. Qais ini berpuasa dari waktu Isya sampai maghrib. Kurang lebih berapa jam ini? Mungkin 22 jam, 21 jam. Hah? 23. Tergantung salat isya-nya ya. Isya-nya mundur atau isya-nya maju. Intinya puasa dari isya sampai maghrib. Ketika waktu maghrib, Qais berkata kepada istrinya, "A'indakum ta'am?" Apakah di rumah ada makanan? Istrinya berkata, "Tidak ada." Maka sang istri berkata, "Saat lubuhulak, aku akan keluar cari makanan." Qais sabar menunggu istrinya, karena siang harinya kerja nyari kayu, siang harinya kerja, kepanasan, kemudian tidak ada makanan, tertidur Qais tidur. Kemudian sang istri pulang membawa makanan. Istri berkata, "Khaibatan lak, wahai Qais, celaka engkau." Kenapa celaka? Abang, kalau tidur kenapa? Hah? Gak boleh makan lagi, celaka makanannya yang. Maka Qais pun puasa lagi. Jadi habis 23 jam tambah lagi, tambah 24. Tambah 24. Namun tidak sampai 24, di tengah hari Qais pingsan. Jadi Qais pingsan, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi peristiwa yang dialami sahabat ketika itu. Karena ini syariat yang berat, semuanya wajib puasa. Kalau awalnya iya dibolehkan apa? Dibolehkan memilih antara puasa atau membayar apa? Berfidyah. Sudah tidak boleh membayar fidyah, puasanya berat. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Ayat ini disambut gembira oleh para sahabat, sehingga puasa hanya antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam matahari, dibolehkan makan, minum, mengumpul istri sampai terbitnya fajar kembali. Demikian. Maka ayat ini adalah ayat yang disambut gembira oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Ta'ala berfirman, "Fataba alaikum," ay fataballahu alaikum. Allah menerima taubat kalian. Bi an wassa'alakum amran, karena Allah memberi keluasan kepada kalian. Kana laula tausi'atuhu mujiban lil itsm. Kalau Allah tidak memberi keluasan kepada kalian, maka apa yang kalian lakukan itu adalah dosa, yaitu makan sudah di lewat waktunya setelah isya, atau makan setelah tidur, itu adalah perbuatan dosa. Wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian, ma salafa minat takhawun, yaitu Allah memaafkan kalian, yaitu kesalahan-kesalahan kalian yang tidak bisa menahan diri. Fal'ana, maka sekarang, ba'da hadhihi rukhsah, setelah keringanan ini, wasa'ah, dan setelah keluasan ini, minallah,
bashiruhunna, kumpulilah mereka, wat'an wa qublatan wa lamsan wa ghaira dalik. Bashiruhunna, yaitu kumpulilah mereka, ciumlah mereka, walamsan, sentuhlah mereka, dan yang lainnya. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditulis oleh Allah untuk kalian. Ai inwu fi mubasyaratikum li zaujatikum at-taqarruba ila Allah taala. Artinya niatkan ketika mengumpuli istri kalian, niatkan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudul a'dham minal wad wa huwa husulud dzurriyyah, dan maksud terbesar dari berhubungan badan, wa huwa husulud dzurriyyah, yaitu mendapatkan anak. Jadi maksud terbesar dari berhubungan badan adalah husulud dzurriyyah, yaitu supaya seseorang memperoleh keturunan. Dan banyak anak itu banyak apa? Apa Bang Rajat? Banyak rezeki, Masya Allah Bang Derajat, semangat. Wa i'fafu farjihi wa farji zaujatihi, dan menjaga kehormatan suami serta menjaga kehormatan istri. Wa husulu maqasidin nikah, dan dengan mengumpul istri seseorang memperoleh maksud dari pernikahan. Wa mimma kataballahu lakum lailatul qadr al muwafiqah li layali siyami Ramadan, dan di antara yang Allah tuliskan untuk kalian yaitu malam Lailatul Qadar yang bertepatan dengan malam-malam Ramadan, terutama kapan? 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Fala yanbaghi lakum an tastaghilu bihadhihi ladda anha wa tudayyi'uha. Maka janganlah kalian menyibukkan diri dengan kesenangan ini, yaitu dengan kesenangan mengumpuli istri, sehingga kalian melewatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Falladzatu mudrikatun, kesenangan mengumpul istri diperoleh di hari-hari yang lain. Wa ya Lailatul Qadar idza fatat lam tudrak, sedangkan malam Lailatul Qadar jika kelewatan tidak bisa diperoleh lagi. Maka siapa yang ketiduran di malam Lailatul Qadar, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali iler. Jadi siapa yang tidak ketiduran di malam Lailatul Qadar, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ilernya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang, ya. Jadi sampai terang, bukan sampai apa? Sampai terbit. Sampai terang benang putih dari benang hitam minal fajr, yaitu di waktu fajar. Hada ghayatun lil akli wasyurbi wal jima'. Ini adalah batasan makan dan minum serta berhubungan suami istri. Wa fihi annahu idza akala wa nahwahu syakan fi tulu'il fajri fala ba'sa alaihi. Dari ayat ini terdapat pelajaran, siapa yang makan ragu-ragu dengan siapa yang ketika makan ragu-ragu terbitnya fajar, dia makan kemudian fajar ini terbit atau enggak,
maka tidak mengapa, teruskan saja. Abdullah bin Abbas ketika ditanya oleh seseorang, saya ini makan atau enggak, saya ragu-ragu fajar terbit atau enggak. Abdullah bin Abbas berkata, kalau kalian ragu-ragu, makanlah sampai kalian apa? Yakin kalau fajar telah terbit. Wa fihi dalilun ala istihbabi suhur lil amr. Dari ayat ini terdapat pelajaran anjuran untuk makan sahur lil amr, karena perintah. Dari mana perintah ini? Dari mana diambil dari ayat ini? Ini hatta yatabayyan. Ini makan sampai terang fajar, artinya disunnahkan atau dianjurkan makan sahur. Wa annahu yustahabbu ta'khiruhu akhdan min makna rukhsatillah wa tashilihi 'alal ibad. Dan pada ayat ini dianjurkan makan sahur sebagai bentuk mengambil keringanan dari Allah dan sebagai bentuk kemudahan dari Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kalau makan sahurnya jam 8 malam, ini bukan makan sahur, ini buka puasa ronde keberapa ini? Ketiga. Kan demikian. Ada buka puasa itu buka puasa ringan, ya, buka puasa ringan. Buka puasa, buka-bukaan puasa. Buka puasa pura-pura. Ada buka puasa berat, ada buka puasa ringan sebelum maghrib. Kemudian setelah maghrib buka puasa apa? Berat, kan masyarakat seperti itu. Setelah sholat tarawih buka puasa inti katanya. Iya, kenyataan gitu kan. Habis tarawih itu lapar. Jadi buka puasa itu ada 3 sampean ya. Buka puasa ringan, buka puasa berat, buka puasa inti. Setelah tarawih itu buka puasa inti. Ditanya, kenapa kok makan? Ini buka, lagi buka. Orang gitu, subhanallah. Ini jam 8 ini, jam 9 kok masih buka puasa. Ada lagi yang mengatakan jam 9 sebelum tidur sahur. Ini lebih salah kaprah lagi. Itu bukan sahur itu. Itu makan malam. Maka di sini Fadilatul Syekh rahimahullah menjelaskan dianjurkan mengakhirkan sahur. Kenapa? Karena itu kemudahan dari Allah. Sekiranya sahur itu jam 8 atau jam 9, otomatis seseorang lapar, akan lemah. Tapi semakin diakhirkan, semakin memudahkan puasa seseorang. Kemudian wa fihi aidan dalilun ala annahu yajuzu an yudrikahul fajr wa huwa junubun minal jima' qabla an yaghtasila. Dari ayat ini terdapat pelajaran dibolehkan bagi seseorang menjumpai waktu fajar dalam keadaan junub dari berhubungan suami istri belum mandi. Dari mana kita mengambil faedah ini? Karena dibolehkan mengumpuli istri sampai terbit apa? Sampai terbit fajar. Kalau terbit fajar dalam keadaan junub tidak masalah. Wa yasihhu siyamuhu li'anna lazima ibahatil jima' ila tulu'il fajr an yudrikahul fajru wa huwa junub. Karena dibolehkan dan puasanya sah. Jadi orang yang menjumpai waktu fajar dalam keadaan junub, puasanya sah. Kenapa? Karena dibolehkannya berhubungan suami istri sampai terbitnya fajar. Itu mengharuskan seseorang menjumpai waktu fajar dalam keadaan junub. Walazimul haqqi haqq. Dan keharusan yang benar itu adalah kebenaran. Thumma idza tala al-fajr, kemudian
apabila terbit fajar, atimmus siyam, sempurnakanlah puasa, ay al-imsak anil mufattirat, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa, ilal lail, sampai malam. Ilal lail ay ila awwalil lail, wa huwa ghurubus syams, yaitu terbenamnya matahari. Lamma kana ibahatul wat fi layali siyam laisat ibahatan ama likulli ahad. Ketika dibolehkannya berhubungan suami istri di malam-malam bulan Ramadan bukan kebolehan secara umum bagi semua orang. Fa innal mu'takif la yahillu lahu istathnahu biqaulihi. Orang-orang yang iktikaf tidak dihalalkan mengumpuli istrinya, maka Allah mengecualikan mereka. Jadi Allah mengecualikan orang-orang yang iktikaf. Orang yang iktikaf di masjid tidak boleh mengumpuli istrinya. Allah Ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mengumpuli istri-istri kalian sedangkan kalian iktikaf di masjid-masjid. Ay wa antum muttasifuna bidzalik. Artinya kalian dalam keadaan iktikaf tidak boleh mengumpuli istri, tidak boleh bermesraan dengan istri. Wa dallatil ayah ala masyru'iyatil iktikaf wa huwa luzumul masjid. Pada ayat ini terdapat pelajaran disyariatkannya iktikaf, wa huwa luzumul masjid, yaitu seseorang berdiam diri di masjid li taatillahi ta'ala, yaitu untuk taat kepada Allah, wan qita'an ilaihi, dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian orang yang iktikaf fokus beribadah kepada Allah. Adapun orang yang iktikaf ngobrol saja, buka puasa ngobrol, setelah tarawih ngobrol, sahur ngobrol, setelah qiyamul lail ngobrol terus, ini bukan iktikaf. Badannya saja yang di masjid, ini kurang fokus. Jadi silakan ngobrol, tetapi ada batasannya, ada aturannya, bukan ngobrol terus. Ataupun orang yang iktikaf main HP terus, ini juga kurang maksimal iktikafnya. Maka Fadilatul Syekh rahimahullah menjelaskan iktikaf adalah inqita'an ilaih, memutus hubungan untuk urusan-urusan duniawi, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal i'tikaf la yasihu illa fi masjid. I'tikaf itu tidak sah kecuali di masjid. Tidak ada i'tikaf di kuburan. Tidak ada i'tikaf di taman-taman. Yang penting niatnya. Atau i'tikaf di kamar, tidak ada. Yang namanya i'tikaf itu di masjid. Wa yustafadu min ta'rifil masajid annahal masajid al-ma'rufa indahum. Dan ketika kalimat masjid itu alif lam al-masajid, ini menunjukkan umum masjid-masjid yang diketahui oleh kaum muslimin. Artinya iktikaf itu tidak harus Masjidil Haram, tidak harus Masjid Nabawi, dan tidak pula Masjidil Aqsa. Kalau bisa lebih afdal. Namun kalau tidak bisa, masjid manapun, yang penting itu adalah masjidnya kaum muslimin, dibolehkan atau disyariatkan i'tikaf. Wa hiya allati tuqamu fiha as-shalawatul khams, yaitu masjid yang diadakan salat 5 waktu. Wa fihi annal wat'a min mufsidatil i'tikaf. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya mengumpuli istri termasuk pembatal i'tikaf. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, tilkal madkurat wa huwa tahrimul akli wasyurbi wal jima'.
apa yang telah disebutkan, yaitu diharamkannya makan, minum dan berhubungan suami istri, wa nahwihi minal mufattirat fis siyam, dan yang lainnya yang membatalkan puasa, wa tahrimul fitri ala ghairil ma'dur, dan diharamkan berbuka puasa bagi orang yang tidak ada udur, wa tahrimul wat'i alal mu'takif, dan diharamkannya berhubungan suami istri bagi siapa yang iktikaf, wa nahwu dzalik minal muharramat, dan yang lainnya dari apa yang diharamkan oleh Allah, hududullah, batasan Allah, allati haddaha li'ibadih, yang mana Allah membatasinya untuk hamba-hambanya, wa nahahum anha, dan Allah melarang mereka dari melanggar batasan tersebut, fala taqrabuha, janganlah mendekatinya, ablaghu min qawlihi fala taf'aluha, ini lebih kuat, jangan mendekatinya, ini lebih kuat daripada Allah berfirman jangan mengerjakanlah. Li'annal qurban yashmalun nahya an fi'lil muharram binafsihi wan nahya an wasailihi al-musilati ilaihi, karena larangan mendekati mencakup larangan mengerjakan apa yang diharamkan, dan larangan mendekati wasilah perantara-perantara yang mengantarkan kepada yang diharamkan tersebut. Contohnya, kalau iktikaf tidak boleh mengumpuli istrinya. Kalau berciuman bagaimana? Tidak boleh juga, karena Allah Ta'ala berfirman, fala taqrabuha, wal abdu ma'murun bitarkil muharramat wal bu'di minha ghayata ma yumkinuhu. Seorang hamba diperintahkan untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah semaksimal mungkin. Wa tarki kulli sababin yad'u ilaiha, dan seorang hamba diperintahkan meninggalkan sebab semua, diperintahkan meninggalkan semua yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Wa ammal awamir, adapun perintah, fayaqulullahu fiha tilka hududullahi fala ta'taduha, adapun perintah-perintah Allah adalah batasan-batasan Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, fala ta'taduha, Allah berfirman janganlah melampaui batas, fayanha an mujawazatiha, maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melampauinya. Kadzalika, demikianlah, bayyanallahu li ibadihi al-ahkam as-sabiqah, Allah menjelaskan hukum-hukum yang telah dijelaskan, atamma tabyin wa awdahiha lahum akmala idah, Allah menjelaskan kepada kalian penjelasan yang sempurna dan menerangkan kalian seterang-terangnya dan segamblang-gamblangnya. Yubayyinullahu ayatihi linnas, Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Fa innahum idza bana lahumul haqq ittaba'u, karena manusia jika jelas bagi mereka kebenaran maka mereka mengikutinya. Wa idza tabayyana lahumul batil ijtanabuh, apabila jelas bagi mereka kebatilan mereka akan menjauhinya. Fa innal insan qad yaf'alul muharram ala wajhil jahl, karena manusia bisa jadi melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah karena tidak tahu, bi annahu muharram, karena tidak tahu bahwasannya yang dikerjakan itu haram. Falau alima tahrimahu lam yaf'alhu, kalau sekiranya ia tahu bahwasanya yang dikerjakan itu haram, dia akan meninggalkannya. Fa idza bayyana Allahu lin-nasi ayatihi,
apabila Allah telah menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya, lam yabqa lahum udrun wala hujjah, maka tidak ada udur bagi mereka dan tidak ada hujjah lagi bagi mereka. Fakana dzalika sababan littaqwa, dan itulah yang mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah pelajaran penting atau faedah-faedah dari ayat yang mulia ini akan kita sampaikan insyaallah pada hari Senin. Besok ada ngaji. Insyaallah besok ada kajian Ustadz kita, Ustadz Ahmad Sabik hafizahullah. Insyaallah dimulai 8:30. Kajian bersama Ustadz Ahmad Sabik hafizahullah taala. Demikian apa yang dapat disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.